Oke, mafianya gimana tuh? Apa dia menyebar jual belinya asal gitu aja tuh gimana? Iya, diselundupin kan seperti di berita-berita kan. Bepom langsung ke apotek. Iya. Digeledah gitu? Digeledah. Diminta dokumennya. Ada yang kena nggak? Ada aja pasti. Saling ngeling semuanya. Itu namanya rantai pasok farmasi. Jadi saling berkaitan ke semuanya. Jadi kalau misalnya ditemukan sesuatu di apotek ini bisa ditelusur sampai ke distributor, pabriknya mana gitu. Buset, gila juga ya. Harus pinter nggak sih jadi orang farmasi sebenarnya? Harus gigih kalau aku bilang ya. Bukan cuma pinter tapi gigih. Semua kandungan obat itu ya? Iya. Gila. Itu gimana tuh? Lu apa ada buku gede gitu atau gimana tuh? Ada kitab suci farmasi. Kitab suci. Tapi tuh emang di dunia farmasi masih sibuk itu ya? Maksudnya di kerjaan lu sekarang gitu loh? Yes. Pagi pulang malam jadi Bang Toy apa gimana? Enggak sih. Cuman apa ya, workload-nya kerasa banyak banget gitu yang harus dikerjain. Jadi kayak di awal tahun timeline-nya apa, terus tiba-tiba di tengah-tengah ada aja permintaan, request buat data-data ke Bepom. Karena kan kebetulan obat itu per 5 tahun itu harus didaftar ulang. Dan itu biasanya ketika kita submit dokumen itu nggak langsung diterima sama Bepom. Masih revisi lagi gitu-gitu. Dia minta tambahan data ini, misalnya data itu banyak dapat juga ya. Iya, jadi bisa total setahun, 2 tahun baru dapat lagi. Lama amat 2 tahun? Iya, karena kan Bepom ini kan, Bepom nggak cuman kita yang diurusin gitu, satu Indonesia ini yang diurusin. Iya ya. Industri farmasinya banyak. Tapi ngantri setahun 2 tahun ya, lama banget ya? Iya, tergantung ya mereka di sana tenaga kerjanya kan sebanyak apa kita nggak tahu. Di Bepom itu ya. Evaluatornya mereka kemampuannya gimana, terus jumlahnya berapa. Terus mereka punya prioritas sekarang ya yang karena kasus paracetamol itu kan. Jadi semua obat sirup tuh diduluin. Sedangkan obat yang kita daftarin nggak cuma obat sirup doang. Karena ada yang banyak. Tablet, ada yang kapsul gitu-gitu ya. Nah, itu jadi tertunda tuh prosesnya. Oke. Gitu deh. Tadi tuh gimana sih? Gue penasaran tuh yang sirup-sirup ini. Berarti itu kan tadi paracetamol tapi bentuknya sirup gitu. Yes. Tapi itu ada yang menyalahgunakan kandungannya. Akhirnya kenapa ngerembet ke semua sirup? Maksudnya ini kan paracetamol doang nih. Iya. Gue soalnya kemarin gini, gue kan keluarga gue kan emang terkenal dengan nggak terkenal sih maksudnya. Keluarga gue tuh ada riwayat lambung lah. Iya. Jadi pasti itu kayak asam lambung tuh pasti ada tuh stok obatnya tuh. Tapi gue nggak rutin sih, gue paling kayak kalau kambuh aja. Tapi kayak orang tua gue, ibu sama bapak gue tuh rutin. Akhirnya kan kayak kemarin disita semua tuh kan, wah gue beli ini kagak bisa gitu. Belinya ini ya, yang cairan sirup. ya? Karena kita biasa pakai sirup kan. Oh, jadinya pakai apa dong? Tablet? Nggak minum dia sih. Nggak minum? Dia tahan-tahan tuh. Lumayan juga. Tapi ada waktu itu sampai kan itu kan pas gue lupa lah tuh bulan apa. Tapi kayak pas 2 bulan kemudian emang beberapa apotek tuh masih keras melarang ya, maksudnya nggak boleh gitu kan. Bener. Tapi ada yang udah boleh mas itu. Oh, itu tergantung izinnya dari pabriknya udah dapat izin atau belum sih. Jadi ada yang memang udah dapat duluan izinnya, mungkin secara dokumen mereka melihat formulanya, oh ini mah nggak ada cemaran etilen glikol atau di etilen glikolnya. Terus ya udah rilis aja gitu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan pelarut-pelarut itu ntar dikaji lagi seberapa banyak kandungan cemarannya. Nanti mereka minta datanya gitu. Baru kalau misalkan emang udah di ACC baru boleh gitu dijual belikan. Makanya beberapa obat udah boleh duluan, terus beberapa obat belum. Oke. Nah tadi kan lu kan berarti farmasi nih ya. Kerja gue lupa deh. Apoteker, distributor atau apa sih? Gue lupa tuh yang waktu gue nanya lu tuh. Kalau secara degree apoteker, tapi pekerjaan gue jabatannya supervisor formulasi. Supervisor formulasi. Di bagian formulasinya. Berarti yang ngawasin kalau orang lagi ngeracik obat, lu ngawasin tuh gimana? Sebenarnya salah ya? Santai, gak apa-apa. Kan namanya satu industri farmasi kan banyak departemennya ya. Kalau gue di departemen R&D.
Research and development. Di situ memang tugasnya adalah mengembangkan formula yang yang cukup baik lah untuk bisa dipasarkan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu sih tugasnya. Formula itu apa tuh maksudnya? Kandungan obat-obatan tuh gimana? Iya, jadi kalau mau bikin obat nih, misalnya tablet paracetamol, itu isinya nggak cuma paracetamol doang. Oh, yang kayak misalkan kayak contoh misalkan paracetamol yang gue nggak sebut merek lah, misalkan ada merek apa gitu kan, dia biasanya paracetamol terus bawahnya apa kandungannya itu bisa buat pilek, bisa buat radang gitu ya. Oh, itu bahan aktifnya, iya memang. Tapi termasuk itu formula bisa, itu. Iya, formula juga termasuk itu yang tercantum di kemasan itu adalah bahan aktif yang sesuai dengan klaim nih, misalnya menurunkan panas dan meringankan gejala flu, itu biasanya kan karena ada kandungan obat-obat itu kan, obat-obat buat batuk, buat demam, buat pilek. Itu yang aktif ya? Iya, itu bahan aktif. Nah, sebenarnya di farmasi itu ada namanya bahan tambahan. Nah, itu gimana tuh? Itu kita yang tugasnya formulasi nih, merancang bahan tambahan ini. Bahan tambahan ini disesuaikan dengan bahan aktifnya. Tapi tertulis nggak di bungkus obat? Nggak boleh. Itu formula itu rahasia perusahaan. Dan yang boleh tahu cuma BPOM sama perusahaan itu. Sama perusahaan yang bersangkutan, misalnya kayak perusahaan tempat lo kerja lah gitu ya? Yes. Tapi kalau nggak terbuka gitu bisa salah gunain nggak sih? Sebenarnya tercantum paling namanya doang di brosur. Kalau ada brosur obat dia tercantum di situ. Tapi kayak jumlahnya berapa itu rahasia perusahaan. Oh, oke. Jadi biar orang-orang tuh nggak, emang namanya bisnis ya, bisnis kan pasti nggak mungkin di-share gitu aja. Iya benar-benar. Karena nanti akhirnya itu mempengaruhi harga obat nggak sih? Yes, betul. Pengaruh ke harga obat. Nah itu yang bikin akhirnya obat kayak misalkan contoh nih, kalau misalkan gue beli di apotek, ya yang pemerintah ya gue nggak sebut namanya. Dia kan biasanya tuh standar ada price listnya segini gitu kan. Yes. Tapi kadang di apotek sebelah tuh tempat lain lah pokoknya. Lebih mahal. Lebih mahal, lebih murah. Gara-gara itu maksudnya bahan tambahan lainnya itu beda-beda akhirnya. Iya betul. Tiap industri farmasi pasti beda-beda sih. Nggak mungkin ada yang persis plak ketiplak, itu nggak mungkin ada. Itu tergantung formulatornya. Itu diawasi nggak sama undang-undang? Maksudnya bahwa harganya itu kan kalau misalnya ketinggian mau gila juga lah. Misalkan paracetamol nih rata-rata 10.000 misalnya ya. Tapi ternyata ada apotek lain tuh sampai dia gara-gara nih kalau yang kayak TikTok Shop kemarin ya kan predatory pricing ya. Sampai misalkan di downgrade tuh ke 4.000. Nah itu gimana tuh? Oh, kan memang ada ketentuan harga eceran tertinggi kan, HET-nya berapa. Memang ada di situ ketentuannya. Tapi dia melanggar. Sejauh ini saya tidak menemukan sih, nggak tahu, mungkin di tempat lain ada, tapi sejauh ini aku belum menemukan yang seperti itu. Oh, di perusahaan yang rekanan sama lu mah aman gitu ya? Iya. Tapi harusnya nggak bisa lebih tinggi sih, kan udah tercantum ya tertingginya berapa gitu. Termurahnya juga berapa juga tercantum? Nggak tercantum kok termurah. Itu mah tergantung perusahaan nggak mungkin mau rugi dong pasti. Iya. Gitu ternyata ya. Oke. Supervisor formulasi. Iya. Yang susah apa sih kayak gitu-gitu? Daily work lo sebagai itu apaan tuh? Oh, daily work. Sehari-hari. Biasanya kalau aku mungkin bicara alur aja kali ya, alur pengembangan produk. Biasanya kalau dari formulasi itu dapat request dari ada departemen namanya business development. Ini kerjaan mereka adalah yang melihat market gitu. Mereka melihat di market ini lagi boomingnya apa atau permintaan pasarnya apa sih. Contoh sekarang polusi nih, berarti obat-obat tentang polusi gitu. Yes, nanti mungkin mereka mengusulkan untuk membuat obat-obat itu. Bahan aktifnya ini ya gitu. Biasanya mereka yang nentuin. Terus nanti dikasih ke R&D bagian formulasi. Nah, jadi aku dapat nih, itu trigger aku membuat formula. Jadi mereka ngasih aku, ternyata aku harus bikin obat ini loh gitu. Obat untuk penyakitnya ini gitu ya, karena lagi boomingnya ini gitu ya. Iya, nanti mereka kasih ke aku, terus nanti aku mulai nge-review. Di situ aku studi literatur. Iya, literatur ini obat ini sifatnya bagaimana aja. Misalnya kan kalau di industri farmasi bicara tentang cost gitu-gitu kan, prosesnya kayak gimana. Nah, kunci supaya bisa melakukan proses yang optimal adalah mengenali bahan aktifnya dulu. Ini sifatnya kayak gimana? Apakah dia nggak tahan panas atau dia gampang menyerap air? Oh, makanya kayak misalkan harus disimpan di suhu ruang gitu ya? Iya. Prosesnya gimana tuh kalau ternyata dia
nyerap air cepet, berarti pas proses cetak atau proses apanya yang lain harus dijaga gitu suhunya atau kandungan airnya, kelembapannya dijaga. Kalau enggak nanti hasilnya ya jelek. Oh tuh berarti lu sampai ke sana gitu mikirin? Sampai ke sana. Sampai nanti ketika di skala produksi komersial nanti bakal kayak gimana, aku harus mikir ke sana. Pusing juga ya? Pusing memang. Pas tadi lu bilang sampai kayak anak farmasi tuh, maksudnya yang kerja di bidang farmasi sampai kayak nggak ada waktu ya? Betul sekali. Lu pernah nggak akhirnya misalkan ini contoh ya, misalkan lu kan kerja nih, kerja dari pagi sampai sore malam atau gimana? Sampai sore sih biasanya. Sampai sore pulang. Pernah nggak sih lu kayak ini lagi jalan pulang gitu kan? Lu masih mikir gitu loh? Masih dong. Masih dong, tidak mungkin tidak. Karena saking emang harus terus jalan gitu ya? Yes, betul. Kadang tuh udah jam 6 atau udah jam setengah 7 malam aku masih ngechat di grup, "Dear all, ini yang harus kita kerjakan besok." Kalau nggak digituin nggak termonitor pasti, kayak targetnya nggak tercapai. Iya. Sebanding nggak sih sebenarnya? Ini nggak sebut nominal ya, tapi sebanding nggak? Ini kan lu capek banget, pusing banget, tapi sebanding nggak salary yang lu dapet? Untuk saat ini dengan kemampuan gue yang sekarang sih masih sebanding. Sebanding ya. Tapi ada nggak? Maksudnya kalau dunia farmasi gitu tuh ada nggak sih yang emang benar-benar ya mungkin lo teman lo atau siapa gitu ya? Ini kayaknya udah capek banget nih gitu kan, tapi ternyata digaji cuman berapa gitu misalkan, yang pokoknya nggak sebanding lah, ada nggak gitu? Oh, kalau di industri jarang sih, tapi kayak di klinis itu timpang memang. Sorry, klinis tuh yang kayak gimana contohnya? Klinis yang di rumah sakit. Oh. Iya, kan di rumah sakit juga ada farmasinya kan. Farmasi rumah sakit ya? Yes, Oke. Nah itu yang nggak sebut nom, tapi yang itu kecil gitu ya? Iya, nggak sebanding dengan workload mereka, karena mereka tuh lembur-lemburan, terus juga liburnya nggak selalu pas weekend. Jatah libur mereka tuh bisa dalam 1 minggu cuma 1 hari dan nggak di weekend. Nah kalau kayak lu dua hari atau 2 gimana? hari pas weekend. Padahal capaian mereka ya, Iya. karena rumah sakit kan. Memang concernnya pemerintah ke arah klinis tuh masih kurang sih untuk melindungi hak mereka secara salary, itu masih kurang memang. Iya. Parah juga gitu ya. Memang. Yang lu tahu ada nggak yang sampai benar-benar nih kita coba sebut nominal sedikit ya. Ada nggak yang sampai benar-benar ada nih temen gue cuma 2 juta apa 3 juta gitu? Enggak sih, nggak separah itu sih. Nggak separah itu ya? Ya kalau dibandingkan antara workload dengan gaji ya itu agak jomplang, tapi nggak separah itu memang. Ya masih UMR lah. UMR mana nih? UMR Jakarta, UMR... UMR Jakarta. Lu sedang lah ya. Iya sedang. Cuman ya gitu memang keluhan mereka ya capek banget gitu karena kurang orang, terus mungkin dari pihak manajemennya nggak mau nambah orang. Gue penasaran deh kalau misalkan kerjaan ini kan suka, ini kayak misalkan contoh misalkan administrasi di kantor-kantor, itu kan biasanya dia nggak cuma mentok di administrasi tuh, tapi multitasking ke bidang-bidang lain juga. Farmasi gitu nggak? Misalkan lu sebenarnya kerjanya buat ngeracik obat nih, tapi kamu sekalian ini ya, jadi ke bidang lain gitu loh. Ada nggak gitu farmasi tuh? Secara teknis enggak sih, karena memang ada peraturannya kan, namanya tuh peraturan BPOM cara pembuatan obat yang baik, namanya CPOB. Itu tertera jelas pembagian tugas antara produksi, quality control, quality assurance itu udah terbagi jelas gitu loh, beban-bebannya apa aja, tanggung jawabnya apa aja, dan mereka ada diaudit setiap tahun. Kami diaudit setiap tahun. Setahun sekali sama BPOM. Jadi tuh pasti terpantau. Jadi orang-orang nggak boleh nyebrang-nyebrang gitu ya? Iya, nggak boleh sembarangan karena memang ada tanggung jawabnya sendiri gitu. Ngeri juga tapi kalau farmasi nyebrang-nyebrang gitu ya. Misalkan lu harusnya kerjanya apa tapi malah kemana gitu ya? Iya, tapi paling enggak tahu konsepnya. Jadi kayak walaupun aku nggak mengerjakan bagian quality assurance, tapi aku harus tahu quality assurance tuh ngapain. Terus batasan mereka sampai mana gitu. Untuk di posisi lu ya sebagai supervisor ya? Yes. Supervisor berarti tuh ngawasin gitu kan? Iya, ngawasin, terus ya sebagai leader lah di tim gitu kan. Tapi keren juga lu ya. Lu klien 97 kan? Iya, 97. Cepet ya, maksudnya gimana tuh tips and trick ya? Tips and trick. Gue penasaran nih, maksudnya supervisor, makanya tadi kan gue bilang kan, supervisor tuh di otak gue tuh udah, ini udah jauh loh. Maksudnya untuk ukuran kayak kita masih muda gini ya. Iya. Apa sih emang KPI aja, lu oke di KPI-nya, Key Performance Indicator tuh kalau perusahaan-perusahaan kan gitu bisa ya kan? Yes, betul. Orang yang, pekerja yang dikatakan kinerja baik karena indikatornya memenuhi gitu kan? Atau gimana tuh?
Sebenarnya karena aku sudah dibekali di perusahaan sebelumnya sih. Oh. Kan memang sudah diperlengkapin lah untuk jadi calon supervisor. Cuma memang aku nggak lanjut di sana sebagai supervisor. Oh, sebenarnya lu tempat yang lama tuh buat naikin supervisor? Iya, memang udah dilatih gitu buat jadi calon pindah? supervisor. Pernah pindah tuh? Kenapa ya? Mau naik pangkat tuh? Mungkin lebih ke apa ya, di sana lebih sibuk sih. Jadi kayak waktu luangnya agak kurang. Workload-nya lebih banyak gitu Iya, ya? waktunya lebih banyak. Terus juga pertimbangan jauh dari rumah. Rumah kan sekarang, rumah lu kan di Pamulang. Iya. Waktu itu di mana? Sekarang. Jauh banget. Lu motor tuh? Enggak lah, Kereta? ngekos di sana. Oh, kos. Iya. Cuman kan Oke, kalau oke. ngekos biaya lagi kan. Iya. Iya. Jauh Dan- juga sekarang nggak? Betul sekali. Berapa puluh kilometer itu ya? Tantangan lo nih sebagai supervisor formula kerja di dunia farmasi apa sih kira-kira? Banyak sih ya. Namanya juga kerja pasti banyak. Terus apalagi di tim aku tuh aku sendiri cewek, jadi kayak semuanya cowok yang lain-lain. Oh, bawahan lu cowok semua tuh? Iya, cowok semua, dan ada yang Buset. lebih tua daripada aku. Hampir semua lebih tua daripada aku. Lebih tuanya gimana nih? 30, 40, 50? 30-an Oh, oke, lah. oke. Masih sosok lah. Cuman ya itu pertama kalinya aku memimpin tim semuanya cowok. Biasanya masih ada ceweknya, ini kayak cowok semua. Jadi aku merasa ini sebuah tantangan sih, kayak gimana caranya supaya mereka bisa mengerti apa yang aku maksudkan, tapi nggak cuman sebagai eksekutor gitu. Karena aku pengennya mereka bisa berpikir luas gitu, nggak cuman ya udahlah apa yang disuruh kerjain gitu. Kan kebanyakan Iya, orang iya. di beberapa tempat gitu ya. Iya, kayak gitu tuh. Tapi pengennya mereka bisa berpikir luas gitu. Ini impactnya kemana gitu. Terus dari tugas-tugas yang kukasih mereka bisa belajar. Jadi bukan cuman ada tugas dari lu, mereka kerjain, kelar, pulang, nggak gitu-gitu ya? Iya. Tapi kebanyakan gitu nggak? Waktu aku baru masuk itu challenge banget sih sebenarnya. Kayak gitu? Iya, mereka tuh tipe yang ya udah dia disuruh apa itu yang jadi kerjain. Oh. Inisiatif masih kurang. Bahkan sekadar buat ngerapihin lab habis trial aja kadang masih nggak dilakukan gitu. Padahal kan Berarti yang rapiin siapa? Jangan bilang lu yang enggak, cuman kayak misalnya nih mereka trial, kan namanya juga trial kan banyak pakai alat-alat lab kan. Harusnya tuh ditaruh di tempatnya lagi dong kalau udah selesai. Cuman Ya. kadang tuh mereka naruh sembarangan aja di meja gitu kan. Oh. Pernah nanggur nggak besok kan? Iya Matiin harus dong. harus ditegur. Terus dia bilang gimana tuh? Apa Enggak. besok gini lagi kok atau gimana? Biasanya ya enggak sih, mereka bisa diem sih. Kayak mereka udah tahu. Cuman Oh. kayak aku harus bawel aja gitu kayak. Aku panggilnya abang kan karena memang lebih tua daripada aku. Abang jangan begini bang, gini ya gitu doang. Iya. Wih, berarti memimpin rata-rata lebih tua lagi ya? Iya. Ya, Challenging ya itu ya? Timku 5, 3 orang lebih tua ya, 2 orang lebih muda. Dan supervisor cuma lu doang, 1 orang? Ada rekanku 1 lagi. Supervisor juga? Iya, cuman Oh. dia tuh baru naik jadi supervisor. Oh, ya berarti masih bergantung sama lu dong berarti dong? Sebenarnya gimana ya? Secara pengetahuan lapangan dia lebih tahu sebenarnya daripada aku. Tapi kalau aku mungkin secara soft skill lebih diperlengkapi lah. Dia masih harus banyak belajar. Jadi kayak ya kita saling melengkapi. Aku nggak tahu lapangan, dia tahu lapangan. Dia Iya, soft skill masih belajar, aku udah lebih ini. Iya, jadi tektokan lah Iya, berdua gitu ya? tektokan jadinya. Oke. Gue penasaran tuh kalau dunia farmasi gini ya tentang mafianya nih. Iya. Nih kalau misalkan emang pas kita ngobrolin mafia ini memang ada yang kayak privacy, lu nggak mau share ya nggak apa-apa ya, oke ya. Tapi yang lu tahu dunia farmasi itu mafianya gimana sih? Kebanyakan dalam hal apa tuh? Dalam bidang apa? Mafianya paling ya narkotik sih. Yang paling banyak disalahgunakan narkotika, psikotropika. Itu kan memang resep khusus dokter ya untuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi izinnya juga ketat banget. Nggak semua apotek punya obat-obat itu memang. Oke, mafianya gimana tuh? Apa dia menyebar jual belinya asal gitu aja atau gimana? Iya, diselundupin kan seperti di berita-berita kan. Diselundupin di mana, dan memang ada beberapa orang ketergantungan kan. Jadinya Iya. ada orang yang memanfaatkan orang-orang yang ketergantungan, jadi mereka bikin jadi bisnis gitu. Emang mahal ya obatnya? Mahal pasti kan cara. Pil berapa? Cepet 200? Aku kurang tahu sih kalau itu. Tapi mahal lah ya. Iya mahal.
Karena memang tujuannya buat medis kan harusnya. Sebenarnya kan kayak buat ini nggak sih? Misalkan orang stres sih, bener-bener yang kayak stres banget, akhirnya dikasih obat penenang gitu nggak sih? Ada yang kayak gitu, yang emang punya penyakit depresi gitu kan. Nah, gitu-gitu kan? Ya, ada juga yang habis dioperasi atau habis kecelakaan berat dikasih obat penahan sakit, reda sakit. Oh, oke. Itu ngeling nggak sih sama, kan tadi kan misalkan contoh yang disuka di mafia kan, salah gunakan dalam hal jual belinya kan narkotika nih. Yes. Itu ada yang ini nggak, apa namanya, kayak dia tuh ngeling sama pengedar narkoba juga gitu nggak? Si apoteknya ini? Apoteknya bisa jadi sih, bisa kerja sama aja. gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Sebenarnya tergantung ke pemilik apoteknya. Kembali lagi, dia cukup berintegritas atau enggak. Apotek itu kan dapat obat dari distributor. Ya. Nah, yang ngecek, maksudnya yang ngecek supaya bahwa ini obat nggak boleh harus pakai resep nih, itu siapa tuh? Udah ada peraturannya. Emang diatur di peraturan Permenkes kalau aku nggak salah ya. Jadi memang ada obat-obatan ini tuh termasuk narkotika, obat-obatan ini psikotropika. Distributor maupun apotek udah tahu gitu ya? Udah tahu, satu kalangan farmasi pasti tahu. Oh, jadi melanggar itu dalam rangka emang mereka sengaja, emang mau nyari untung di bisnisin tadi ya? Iya, betul. Parah juga ya? Parah memang. Makanya gue juga kadang-kadang ngeliat tuh kayak contoh nih ya, artis yang stres ya. Kan dia kan, mereka tuh kan suka ada yang beli narkoba gitu kan. Ternyata mungkin beli dari rumah, dari apotekan tadi gitu ya? Iya bisa, atau ya oknum-oknum yang nggak jelas itu. Pengedar tadi gitu ya? Iya. Emang dia cuman tahu, ya pokoknya obat ini buat ini. Tapi dia nggak tahu tuh efek sampingnya apa, dosisnya berapa, bagaimana. Mungkin mereka nggak tahu detail, kan yang tahu anak farmasi kan pasti. Bisa nggak misalkan, contoh nih misalkan gue sebagai orang lah gitu kan, gue sebagai orang, gue datang ke apotek, gue iseng misalkan, Mbak di sini jual obat yang ada narkotikanya nggak gitu. Tapi gue dalam rangka mau ibaratnya dalam tanda kutip geledah lah ibaratnya, nyidak lah ibaratnya. Sidak. Oh ternyata ada nih, akhirnya gue ngelaporin ke pemerintah, kayak gitu bisa nggak sebenarnya? Aku belum pernah sih menemukan kasus seperti itu. Tapi biasanya yang sidak tuh BPOM sendiri sih. BPOM langsung ke apotek? Iya. Digeledah gitu? Digeledah. Diminta dokumennya. Ada yang kena nggak? Ada aja pasti. Oh, terus gimana tuh? Ditutup atau gimana apoteknya? Tergantung seberapa parah temuannya. Misalnya mungkin kadang ada yang di fisiknya ada atau tapi di catatan stoknya mungkin belum tertera. Terus tapi sebenarnya dia punya bukti jual beli transaksinya, itu kan termasuk ya minor doang ya pertemuannya. Paling dia cuma lupa nulis doang. Tapi kan bukti jual belinya ada. Itu nggak langsung ditutup pasti sanksinya. Cuman pasti dapat teguran atau apa gitu. Oh, kayak peringatan dulu gitu ya? Iya, peringatan. Tapi kalau udah parah banget, ya pasti ditutup, bisa dicabut. Tutup itu ya? Cabut izin apoteknya. Oh, jadi apotek itu kalau mau buka pun perlu izin ya? Yes. Dari BPOM? Dari Permenkes. Oh. Dari Menkes, kok Permenkes ya. Berarti apa maksudnya, emang mendaftarkan apoteknya itu ke Kemenkes atau datang ke Kemenkes atau gimana tuh? Ada ininya sih, kalau aku nggak salah ingat ya waktu kuliah pernah belajar. Kayak berkas-berkas yang harus disiapkan. Untuk bisa buka usaha apotek itu? Iya, betul. Berkas-berkas itu diapain tuh akhirnya? Dikirim pasti ke mereka, terus sementara mereka review, terus nanti mereka lihat denahnya gimana. Adalah perwakilan dari mereka yang ngelihat langsung apoteknya kayak gimana nih kondisinya gitu. Apakah udah sesuai dengan ketentuan dari BPOM Menkes atau belum? Kondisi apoteknya sama termasuk obat-obat yang dijual nggak sih, cek dulu gitu kan? Apakah ada tadi yang narkotika gitu-gitu ya? Iya, dan itu harus tertelusur gitu loh. Kalau misalnya ada narkotika di situ, harus tahu distributornya dari mana. Berarti itu bisa kena dong ya? Maksudnya baik si apotek, baik si distributor misalkan gini, kita dari sini nih, dua-duanya kena gitu ya? Saling ngeling semuanya. Itu namanya rantai pasok farmasi. Jadi saling berkaitan ke semuanya. Jadi kalau misalnya ditemukan sesuatu di apotek ini bisa ditelusur sampai ke distributor, pabriknya mana gitu. Buset, gila juga ya. Pernah bisa sampai pabriknya pun ditutup gitu? Bisa aja. Cuman aku nggak tahu pernah atau enggak. Tapi kemungkinan itu bisa ada. Bisa ya. Karena tadi itu rantainya itu ya. Iya. Parah juga bang ya gitu. Semuanya serba terlink. Tapi kan ujung-ujungnya kan ini gue bukan yang ngajarin nggak bener ya, maksudnya ujung-ujungnya kan kalau misalkan orang udah damai-damai lah pak gitu kan, bisa kayak gitu kan ujung-ujungnya kan.
bisa aja gitu, itu mah tergantung orang ya, integritas kan, orang kayak gimana. Tugas yang ngecek itu kan yang ngaudit gitu ya berarti Iya, kan. makanya. Ngeri sih itu sebenarnya. Terus sama itu tuh yang apa? Gue penasaran sama obat yang kayak kemarin kan viral tuh ya, yang kapsul misalkan isinya dipisahin dulu terus dimasukin apa terus dimasukin lagi. Itu nggak ada pelanggaran tuh atau gimana? Hukumannya gitu, sanksinya? Ya pasti ada sanksi itu. Itu kan udah memalsukan obat ya hitungannya. Iya. Ya pasti disangsi. Kayak dulu kasus yang udah lama banget sih, yang vaksin palsu, inget nggak? Vaksin Udah apa lama tuh? banget. Yang di rumah sakit, pokoknya di rumah sakit itu dia ngasih vaksin atau obat suntik apa gitu, tapi isinya bukan itu. Itu rumah sakit? Rumah sakit, wah itu rame banget gitu sih dulu. Aku lupa deh, 2016 kalau nggak salah. Masih baru dong ya? Maksudnya belum lama banget Iya itu? belum lama banget emang. Terus akhirnya gimana tuh? Tutup rumah sakit atau Oh gimana? dituntut, Oh. langsung ke ranah hukum masuknya. Buset. Nah itu yang kena siapa tuh? Dokternya, pihak rumah sakit atau gimana tuh? Pihak rumah sakit sih. Kalau dokter kan mana ngerti ya, pasti kan cuman apa yang tertulis itu ya pakai. Gitu. Ya karena dia cuma menjalankan apa Iya. yang ada di situ gitu ya? Iya. Iya, parah juga ya. Itu emang maksudnya dalam pemberian vaksin aja bisa salah. Itu emang karena faktor sengaja atau gimana sih? Banyak faktor sih. Kalau nggak salah dulu aku kurang inget memang secara persisnya gimana, tapi ada yang sengaja kalau nggak salah kemarin tuh kasusnya. Sengaja malah ya? Kacau Biasa juga. balik lagi duit. Oh, emang vaksin tuh emang mahal ya? Maksudnya, Mahal pasti mahal. tapi sebenarnya aslinya mahal nggak? Nih maksudnya sebelum kan pasti kan orang kan beli dulu nih vaksin rumah sakit nih, baru kan dijual ke orang yang memang sakit yang butuh vaksin itu Iya. kan, itu emang range harga itu jauh banget tuh. Tergantung obatnya sih dan vaksin apanya dulu gitu. Beberapa vaksin memang mahal karena penanganannya pun khusus gitu kan. Cara bikinnya pun khusus gitu, di pabriknya pabrik khusus juga Oh, yang harus oke. steril gitu-gitu. Iya. Jadi ya itu yang bikin mahal. Apalagi kalau obatnya tuh rentan sama suhu kan, beberapa obat Oh, vaksin iya, tuh rentan iya, suhu. iya, iya. Jadi dibawa-bawa pun harus pakai ini apa yang Ada tempat khususnya gitu ya? Iya. Kotak khusus yang dingin gitu, suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu bikin mahal memang. Ya karena dari kotaknya udah mahal gitu ya. Iya. Gitu ternyata dunia farmasi ya. Gua soalnya gua agak tertarik sih karena waktu itu kan kebetulan emang waktu tahun 2016 lah itu kan orang tua gua sempat sakit kan. Nah jadi sakitnya tuh sebenarnya lambung, cuman apa namanya karena beberapa kali ganti rumah sakit jadi kayak rumah sakit A tuh ngasih obatnya apa, rumah sakit B ngasih obatnya apa. Akhirnya tuh gue suka merhatiin tuh kayak kandungan-kandungan tadi tuh. Iya. Misalkan obatnya sebenarnya sama obatnya tapi kan kayak oh ini kenapa kandungannya yang ini kayak gini, yang dari tempat lain tapi obatnya sama tapi kok beda gitu kan. Meskipun kayak cuman miligramnya palingnya kayak misalkan ini 8 miligram, ini 10 miligram gitu-gitu tuh. Iya. Jadinya. Itu makanya gue tertarik tuh jadi tuh. Oh. Harus pinter nggak sih jadi orang farmasi sebenarnya? Harus gigih kalau aku bilang ya. Bukan cuma pintar tapi gigih. Obatnya harus pinter iya dong ya? Ya harus kuat Harus kuat mental. Harus mau belajar sih karena kalau jadi anak farmasi tuh apa ya, multidisiplin ya, nggak cuman kayak matematika doang, enggak. Karena farmasi tuh biologi ada, kimia Iya. ada, fisika juga ada, Campuran ya? matematikanya juga ada. Dan ini juga nggak sih maksudnya kenapa tadi oke lah tadi pinter oke lah gitu ya, pinter gigi gitu kan. Karena maksudnya kalau misalkan emang nggak suka yang mungkin kayak berpikir kritis gitu ya, ngeri juga nggak sih kan obat loh kalau misalkan salah ngeracik, salah ini itu orang kan taruhannya kan Iya. tiba-tiba keracunan karena kelebihan dosis gitu-gitu kan. Nah itu bagian lo juga nggak? Maksudnya untuk ngawasin orang yang ngeracik obat gitu-gitu tuh? Iya, aku kan kalau mau bikin formula harus tahu ini batasan pemakaiannya sampai berapa. Peraturan apa yang mengatur tentang misalnya pengawet maksimal berapa. Miligramnya gitu Iya, ya? terus oke, bahan tambahan ini harus maksimal berapa. Ada peraturannya khusus. Semua kandungan obat itu ya? Iya. Gila. Itu gimana tuh? Lu apa ada buku gede gitu atau gimana tuh? Ada kitab suci farmasi. Kitab suci. Iya, jadi itu apa ya? Isinya tuh profil obat sih. Misalnya paracetamol gitu ya. Itu isinya syaratnya apa aja sih, speknya apa aja. Aku harus memastikan produk yang aku bikin tuh sesuai dengan yang tertulis di situ. Situ ya.
Terus peraturan-peraturan pemerintah juga harus aku kuasain. Yang kayak Permenkes tadi Iya. gitu ya. Pusing lu ya jadi orang farmasi. Agak-agak pusing, tapi ya kembali lagi ke passionnya di mana kan. Iya. Kalau emang passion di bagian medis, terus juga suka tentang formula ya, Pasti seneng ya. seneng pasti research gitu. Karena gue kayak gue kan profesi guru nih gitu ya. Maksudnya ketika gue kayak tahu dari lu misalnya kayak tentang dunia farmasi tuh gimana, rumit-rumitnya tuh kayak gimana gitu kan. Gue tuh ngerasa, wih, kan mungkin lu sering juga kali ngeliat di YouTube ataupun di IG gitu ya. Tentang kayak guru-guru tuh ngeluh gitu kan. Ya gue tahu sih kan, mungkin lu tahu juga gaji-gaji guru yang masih honorer gitu. Emang mengenaskan gitu kan. Tapi kadang pun udah yang diangkat jadi kayak pegawai negeri pun masih aja bilang oh, kurang-kurang. Tapi ketika nih kayak gue ngeliat lu nih, farmasi gitu banget ya gitu ya. Iya. Apalagi tadi lu bilang di rumah sakit yang klinis tadi ada yang sampai gajinya tuh nggak layak dengan dibandingin sama workload-nya gitu ya. Parah ya. Bisa nggak orang misalkan gara-gara kesel nih gitu kan, misalkan workload-nya banyak, salary-nya nggak sesuai, akhirnya dia kan ngeracik obat nih. Kalau gitu gue iniin aja nih, misalkan gue tambahin apa gitu. Ada nggak gitu tuh? Ya kalau nakal pasti ada aja ya orang-orang yang kayak gitu. Parah juga gitu ya. Iya. Kalau misalkan itu kan lo yang mantau tuh. Kalau misalkan itu kelewat sama lo tuh, terus gimana tuh? Ya gue yang kena. Ya aku yang dituntut, itu resiko. Pernah kayak gitu? Nggak pernah sih untungnya. Sejauh ini belum ya? sampai. Berarti selain lu mesti ngawasin proses obatnya ini, lu mesti ngawasin bukan ngawasin mesti tahu juga nggak sih kondisi bawaan lu tuh gimana? Iya. Apakah lagi kesel, apalagi Iyalah, karena kan nanti akhirnya bisa jadi kayak yang tadi gue bilang gitu kan, gue masukin aja kandungan apa gitu kan jadi. Cuman kayak pasti dia yang kena duluan dong, kan memang order dari aku, maksudnya aku mintanya apa, Oh nggak sesuai gitu ya? terus mereka melakukan yang lain, ya aku punya hak buat menegur dia, aku bisa kasih SP. Itu memang Ya. dikasih hak buat supervisor untuk melakukan itu. Lu pernah semarah apa nggak sih kira-kira di dunia kerja yang sekarang? Maksudnya gara-gara kesalahan apa tuh marah banget itu ibaratnya? Enggak sih, puji Tuhan belum. Jangan Boleh ya? sampai. Jangan sampai. Karena ngeri loh Gulung, di farmasi kan karena gitu kan. Ngeri. Ya ini bukan cuma sekedar kayak kasus orangnya udahlah mungkin ketangkap apa masuk penjara atau gimana, tapi lah ini kan korban loh orang gitu kan. Gitu ya. Nih saran nih buat teman-teman yang nontonin YouTube gue, kira-kira kalau misalkan ada yang mau masuk farmasi, ya lu mau kasih saran apa atau tips-tipsnya lah kira-kira nih? Sarannya adalah ya balik lagi tadi, harus gigih ya. Harus gigih gitu ya. Pastikan kalau memang minat kalian itu memang di farmasi. Gimana cara taunya? Cara taunya adalah paling enggak kamu punya ketertarikan di bidang kimia atau biologi. Terus juga memang tahan hafalan karena memang farmasi banyak hafalannya. Apa kita di yang kitab suci tadi gitu ya? Enggak sih, itu masih bisa lah belajar. Tapi pastikan memang punya minat ke sana gitu. Karena susah kalau bertahan 4 tahun itu baru S-Farm, belum apoteker. Iya. S-Farm ada, makanya ada S-Farm, SAPT ya? Iya, ada APT-nya lagi. Itu perjuangan gitu kan. Sekali masuk kamu harus bertahan. Gimana caranya biar kau bisa bertahan? Jadi pastikan memang minat kalian memang di sana gitu. Oke. Nah, tadi kalian bisa catat ya. Kalau kalian pengen masuk farmasi tadi tuh. IG lu apaan? Mau promosi nggak sekalian? IG Stevi Hernawati, bisa dicek nanti. Nanti gue cantumin di kolom deskripsi ya. Siap. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang dunia farmasi lebih jauh, SAPT, S-Farm, tentang atau penyalahgunaan dalam bidang obat-obatan, boleh kontak temen gue nih ya. Nanti kalian kontak aja. Oke, jangan lupa like and share, subscribe juga video gue supaya channel makin berkembang. See you next video, obrolan Gen Z. Thank you, goodbye.